Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun Anda berada. Di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur. Hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan soal PPG, pretest PPG yang akan segera dilaksanakan di bulan Juli. Nah, ternyata ada perubahan mungkin ya, perubahan informasi, dibedain antara kategori A sama kategori B. Tapi yang jelas akan segera dilaksanakan. Tuh. Bu Kristi hilang. Berarti sama Bu Sapri aja ini. Wah, ini masuk lagi Bu Kristinya. Soal yang pertama, saya bacakan lagi ya. Posisi dua balok pada interval waktu 0,2 detik berturut-turut diwakili oleh kotak bernomor. Pada gambar di bawah ini, balok bergerak ke arah kanan. Posisi dua balok pada interval waktu 0,2 detik berturut-turut. Loh, kok kata-katanya kok double gini ya? Intinya bergerak ke kanan dah. Oke. Apakah balok-balok tersebut pernah memiliki kecepatan yang sama? Kita bisa lihat pada interval balok-baloknya, balok yang bernomor ya. Prinsipnya untuk kecepatan, jadi kan kita harus tahu nih kecepatan itu secara perumusannya perpindahan dibagi dengan selang waktunya ya. Jadi untuk yang nomor 1 harus kita cari dulu perpindahannya dibagi dengan selang waktunya. Selang waktunya itu sama ya, semuanya. Jadi 0,2 detik semuanya. Yang kita lihat hanya delta S-nya aja. Nah, pada interval 1, 2 dulu. 1, 2 itu kan cuman berpindahnya itu dua strip ya. Untuk yang balok pertama. Balok pertama 2 strip, balok keduanya yang bawah itu berarti berpindahnya itu 1, 2, 3, 4. Berpindahnya 4 strip. Jadi itu tidak akan mungkin sama. Interval 2 ketiga. 2 ketiga itu berpindahnya yang atas itu 1, 2, 3. 3 strip. Kalau yang bawah itu 1, 2, 3, 4. 4 strip ya. Dan untuk itu nggak mungkin sama. Jadi kita cari yang sama, perpindahan yang sama. Ternyata untuk yang interval 3 ke 4 untuk balok yang pertama itu berpindahnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 strip. Jadi saya tulisin begini aja. Lihat interval interval 3 ke 4. Masing-masing untuk balok pertama itu berpindahnya itu 4 strip ya. Tulisin 4 strip. Dan untuk balok kedua itu kan perpindahannya sama semua itu. Jadi sama-sama 4 strip. Nah, karena itu sama, maka kecepatan balok 1 itu akan sama dengan kecepatan balok kedua pada interval 3 ke 4. Jadi karena kecepatan nomor 1 adalah E. Seperti itu. Lanjut aja ya, kita ke soal yang nomor 2.
Sekarang nomor 2. Gambar berikut menyatakan grafik kecepatan terhadap waktu gerakan benda sepanjang sumbu X. Sumbu X positif mengarah ke kanan. Pada detik keberapa perpindahan benda sama dengan 0? Kan grafiknya itu kecepatannya menurun ya. Kecepatan terhadap waktu, kecepatan satuannya meter per sekon, waktunya satuannya sekon. Menurun dia. Seperti ini. Ini 4. Kalau ini itu 3. Bukan. 2, Pak. Bukan 3, tapi 2. 2. Orang geser aja deh. Nah, seperti ini. Ini 2. 1 ya. 3, 4. Yang diminta itu detik keberapa supaya perpindahannya itu 0. Nah, untuk perpindahan kalau di grafik ya, itu sama dengan luasnya. Luas grafik. Cuma di sini harus kita pahami ya, bahwa untuk luas grafik yang mana? Luas grafik kayak ininya. Nah, ini nih, luas ini. Nah, luas grafik. Tapi di sini saya bagi jadi 2. Di bawah X. Jadi seperti itu untuk perpindahan. Tapi kalau jarak tempuh itu baik di atas X maupun di bawah sumbu X itu nilainya sama-sama positif. Jadi begitu. Nah, kalau ini nanti jaraknya apa perpindahannya itu positif nih. Positif ya, luasnya itu positif nih. Nah, ini nggak mungkin 0. Ini nggak mungkin 0 perpindahannya. Tapi nanti akan ada yang nilainya 0. Nah, jadi ada yang nilainya negatif. Nah, berarti sampai ke sini. Gitu nanti. Ya. Nah, ini luasnya berapa? Ini positif, ini luasnya berapa? Harus negatif. Nanti akan kita temukan waktunya itu. Nah, kalau cuma kita lihat sih sebenarnya bisa. Ini kan 2 nih. Ya, ini 2. Segini nih harus 2 juga. Nah, berarti berapa? 4. Berarti tambah saja dengan detik ke 4. Jadi nggak usah dihitung, nggak apa-apa. Jadi pada detik keempat, delta S-nya itu akan sama dengan 0. Kita lihat begini aja. Ini 2, ini harus 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Langsung ketemu detik keempat. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Suatu benda bergerak dengan kecepatan yang berubah terhadap waktu menurut persamaan V sama dengan 20 men 5 TI meter per sekon dengan T sekon. Vektor satuan I ke kanan. Kecepatan rata-rata dalam 4 sekon pertama adalah untuk yang nomor 3 ada kecepatan V itu
persamanya 20 min 5T. 5T ini I ya. Satuannya meter per sekon. Yang ditanyain kecepatan rata-rata selang waktunya adalah 4 sekon. Nah, ini juga sama ini. Kecepatan rata-rata itu berarti delta S-nya atau delta X-nya per delta T. Nah, delta X-nya selama 4 detik itu berapa? Nah, kalau mau kita pakai grafik itu bisa ini kita pakai grafik itu begini berarti. Ini V, ini T ya. Nah, pas waktu T sama dengan 0, ini masukin ini 0. Jadi pas T sama dengan 0, maka V-nya berapa? V-nya 20. Nah, habis itu kita balik. Pas V-nya itu 0, T-nya berapa? Masukin ini 0. Ini 0 ya, ini 0, ini pindahin jadi 5T sama dengan 20. Jadi T-nya sama dengan 4. Jadi nanti grafiknya itu menurun dia. 20. Ini 4 meter per sekon ya. Ini T-nya satuannya sekon. Nah, ini ditanya kebetulan ini delta T-nya sama dengan 4 sekon. Jadi pas di sini nih. Pas ketika V-nya itu 0. Nah, kalau kecepatan rata-rata kan delta X atau ini perpindahannya. Perpindahannya selama 4 sekon. Nah, perpindahannya ini kan ini bentuknya segitiga nih. Jadi bisa aja kita langsung setengah kali alasnya 4 dan bentuknya segitiga. 20 ya per delta T-nya selang waktunya 4. Ini coret ya. Sehingga kita dapat 20 bagi 2 sama dengan 10. Satuannya meter per sekon. Oke. Nah, 10 meter per sekon ini arahnya kemana? Karena ini perpindahannya positif. Ya. Terus itu begini. Karena delta X-nya itu positif, maka arahnya itu ke kanan. Seperti itu. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Iya. Sangat mudah kalau bisa. Kalau sekarang nomor 4. Lanjut ya, nomor 4. Seseorang naik komedi putar yang berputar berlawanan jarum jam seperti tampak pada gambar. Kecepatan sudutnya tetap. Arah kecepatan tangan sial dan percepatan tangan sial berturut-turut yang dialami oleh orang itu adalah, ini mohon maaf nih ada apa namanya? Ada kesalahan pengetikan nih. Itu bukan percepatan tangan sial, harusnya itu percepatan aja sih. Kecepatan gitu aja. Silakan diralat aja, itu bukan percepatan tangan sialnya ya. Kalau percepatan tangan sialnya itu berarti ini nggak ada karena ini GMB. Diralat aja itu percepatan. Jadi gini, ini gerak melingkar beraturan. Melingkar beraturan. Dan ini arahnya berlawanan jarum jam. Berarti gerakannya seperti ini. Berlawanan jarum jam ya. Nah, pas posisinya itu ada di Hana kibik di lo kategori yang kategori A kan? Kan penggerak ya.
untuk ikut LPG. Ini juga saya kurang ngetiknya itu. Kalau Mohon maaf ibu-ibu ya, itu kurang seharusnya kurang lagi itu kata-katanya begini. Arah kecepatan tangensial dan percepatan berturut-turut yang dialami orang itu ketika berada di atas. Ketika berada di atas. Atau di puncak ya. Puncak aja deh bahasanya biar enak. Ketika berada di puncak. Jadi begitu. Jadi yang ditanyain sebenarnya pas waktu ada di sini. Di sini ya. Nah, karena kan gerakannya itu berlawanan jarum jam ya. Maka untuk kecepatannya, tangensialnya itu arahnya ke kiri. Nah, karena ini GMB, gerak melingkar beraturan, maka hanya ada percepatan sentripetal, arahnya menuju pusat. Jadi ini AS-nya. Nah, seperti ini. Seandainya ini ada percepatan tangensialnya, kalau GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan, ini arahnya sama-sama ke kiri. Melingkar beraturan yang dipercepat. Arahnya ke kiri. Nah, itu ya. Jadi ini saya kurang ketik. Kata-katanya kurang. Jadi arah kecepatan tangensial dan percepatan berturut-turut yang dialami oleh orang itu ketika berada di puncak. Jadi untuk V-nya itu arahnya ke kiri. Untuk A-nya itu berarti sama dengan AS ya. Yaitu arahnya ke bawah. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu. Dari sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Oh, ibu-ibu semuanya deh yang hadir. Bu Sri Wayuni, Bu Alam, Bu Kristi, Bu Sapri, ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan di screenshot aja. Lanjut, Pak. Nanya, Bu. Ini suara HP saya agak kurang jelas. Ada yang ditanyain, Bu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada silakan di screenshot dulu, baru saya hapus. Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut aja ke soal nomor 5. Nomor 5. Bayangkan Anda sedang menimbang badan menggunakan neraca yang ada di lift. Bayangkan aja ya. Biasanya ibu-ibu yang kekar membahana, bukan cetar. Kekar membahana biasanya takut dengan timbangan. Angka yang ada timbangan itu menakutkan. Tapi ini cuma membayangkan aja. Nggak usah dilakukan ya. Bayangkan Anda sedang menimbang badan menggunakan neraca yang ada di lift.
ketika lift diam, neraca menunjuk skala 500 Newton. Gunakan G 10 meter per sekon kuadrat. Ini diam ya. Untuk nomor 5 berarti W-nya kita dapat nilainya 500 Newton. Nah, karena G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka kita bisa menentukan nilai massanya. Dari sini ya. Masanya kita dapat 500 dibagi 10. Berarti dapatnya 50 kilogram. Itu pas waktu diam, jadi langsung dapat nilai W-nya. Nah, itu bergeraknya ke bawah dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini seperti ini ya, saya gambarkan ya. Karena ibu-ibu itu cewek, maka ini gambarnya begini aja. Ini ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Bawah ya, W. Kemudian ada gaya normal, arahnya ke atas. Gaya normal itu sama dengan angka yang tertera pada lift. Nah, karena ini liftnya bergeraknya ke bawah, arah gerak lift, maka akan ada gaya fiktif. Gaya fiktif itu arahnya berlawanan sama arah gerak. Berarti gaya fiktifnya ke atas. Ini gaya fiktif. Nilainya sama dengan apa? M kali A. Begitu. Nah, A-nya kebetulan nilainya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti M-nya itu akan sama dengan apa? A-nya sama dengan 1 bila dipercepat. Dan A-nya sama dengan min 1 bila diperlambat. Ya, dipercepat nih nanti. Dipercepat. Oh, ini berarti diperlambat. Jadi ada nilai negatifnya. Berarti langsung begini aja ketika pas lagi diam ya. Jadi kalau pas diam itu nanti nilai N-nya sama dengan W. Karena tidak ada nilai fiktifnya. Jadi sama dengan 500 Newton pas ketika diam. Nah, tapi ketika bergerak nanti bergerak, tapi yang bergerak dipercepat nih. Gerak dipercepat ya. Maka nanti M ditambah FF sama dengan W. N ditambah FF sama dengan W. Atau N-nya sama dengan W min FF. Jadi 500 dikurangkan M kali A. M kali A berarti 50 dikali 1. 50 ya. 50 kali 1. Sama dengan 450 Newton. Ini bergerak dipercepat. Nah, kalau bergerak diperlambat, maka nilainya N sama dengan 500 ditambah 50 kali min 1. Jadi begini. Kok min? Kok ini plus? Nah, ini min ya. Nah, berarti ini kan jadi plus tuh. Berarti hasilnya 550 Newton. Diamnya 500, bergerak dipercepatnya 450, bergerak diperlambatnya 550. Oke ya. Ini bergeraknya turun. Kalau kemarin soal yang saya kasih yang sama kayak gini, itu bergeraknya naik. Jadi urutannya ya, kan itu bukan diam nih ya. Bukan diam nih. Tapi ini bergerak dengan kecepatan tetap. Ini bergerak ya. Bergerak tapi V-nya tetap. V tetap.
Jadi tidak ada nilai gaya fiktifnya kalau untuk yang bergerak dengan V tetap. Jadi jawabannya adalah 450, 500, dan 550. Jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Dua buah kapal layar A dan B yang mempunyai layar sama besar akan mengadakan lomba. Massa A sama dengan M, massa kapal B 2M. Sedangkan gaya gesekan dapat diabaikan. Jarak yang ditembus sebesar S dan lintasannya berupa garis lurus. Pada saat berangkat atau start dan sampai garis finish, kedua layar memperoleh daya angin sebesar F. Jika energi kinetik kapal A dan kapal B pada saat di garis finish berturut-turut besarnya EKA dan EKB, maka pernyataan berikut yang benar adalah ini prinsipnya usaha energi, Bapak Ibu ya. Usaha sama dengan energi, perubahan energi kinetik. Usaha energi. Usaha dan energi. Keadaannya itu begini di kapal layar. Kapal layar A. Ini kapal layar B. Berangkat sama finishnya sama. Sama jaraknya ya. Posisinya sama. Terus ini masing-masing kena gaya sebesar F. Jaraknya sama. Sama-sama S. Berarti untuk usahanya berarti kan sama. Jadi W1 sama dengan W2 sama dengan F dikali S. Pokoknya sama nilainya. Nah, karena sama berarti perubahan energi kinetiknya kan awalnya 0 di sini. Ini juga 0 ya. Sama-sama 0 karena belum bergerak. Di sini nanti bergerak kecepatan tertentu begitu. Maka ini nanti bisa kita sama dengankan delta E-nya. Jadi Fs sama dengan delta EK-nya. Maka delta EK untuk A sama dengan delta EK untuk B. Berarti langsung saja EKA sama dengan EKB. Jadi jawabannya yang A. Udah gitu aja. A ya. Red. Lanjut, kita ke soal nomor 7. Nah, ini juga sama nih usaha energi. Menganalisis kaitan antara perubahan energi mekanik sistem dan usaha yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada sistem. Jadi ada sebuah benda bergerak pada bidang miring ya. Bidang miringnya ini licin. Kalau licin ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Terus yang sebelah sini itu kasar. Ini nggak berlaku berarti energi mekaniknya. Nah, itu punya ketinggian sebesar 3 meter. Hanya 3 meter. Kemudian masanya 10 kilogram. Ya.
Terus ada lagi koefisien gesek yang di kasar itu sama dengan 0,3. Yang ditanyain panjang B ke C. B ke C-nya berapa panjangnya? Misalkan namanya itu SBC aja ya. Jadi SBC-nya sama dengan berapa? Oke. Kita bisa pakai cara perubahan energi mekanik. Perubahan energi mekaniknya nanti kita bikin sama dengan apa namanya? Kita bikin sama dengan W gas-nya, W gas ya namanya ya. delta EM sama dengan W gas-nya. Pas waktu di sini kan di titik C, di akhir itu ya, di titik C kan tingginya 0, kecepatannya juga 0. Berarti kita tulis EM di C dikurangi EM di A sama dengan FG dikali S. S-nya itu SBC itu. Nah, EMC-nya itu 0. Nggak ada energi kinetik dan nggak ada energi potensial. Minus. Nah, pas waktu di A, dia itu awalnya diem nih. Ya, berarti nggak punya energi kinetik. Tapi punya ketinggian, berarti punya energi potensial. Ini kita langsung tulis ya, ini kita tulis begini aja gak apa-apa, mu mg. Ya, mu mg kan untuk fg-nya. G dikali s dc. Oke ya. Sama-sama ada mg-nya bisa kita coret begini aja. A-nya itu 3, min-nya ya. Sama dengan ini 0,3, SBC-nya itu yang dikali. Oh iya, untuk FG-nya itu dikasih tanda min ini. Min. Nah, ini begini ya. Min. Karena kan melawan gerak. Jadi dikasih min. Ini minnya dicoret, sehingga nanti akan ketemu SBC-nya 3 dibagi 0,3. 3 dibagi 0,3, hasilnya adalah 10. Satuannya meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya. Sebelum saya lanjutin, ibu-ibu apakah ada pertanyaan? Silahkan bersuara. Halo? Ada yang ditanyain? Kalau ada yang ditanyain, silakan bersuara. Tapi kalau nggak ada yang ditanyain, silakan screenshot. Dan saya lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Kalau sudah screenshot, kasih kode, biar saya tidak menunggu terlalu lama. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Soal yang ke-8. Benda A dan B bergerak searah ke kanan dengan kecepatan masing-masing 2V dan P. Benda A dan B bermassa sama, yang mana benda A menabrak benda B. Jika tabrakan yang terjadi termasuk lenting sempurna, maka kecepatan benda A dan benda B setelah tabrakan masing-masing adalah
Jadi ini untuk kejadiannya, untuk yang nomor 8, benda A ini bergeraknya sama ya. Arahnya maksudnya. Masanya sama, yaitu massa A sama dengan massa B. Nah, untuk benda A itu kecepatannya 2V. Untuk benda B, kecepatannya V aja. Kan nanti akan bertabrakan. Nah, karena ini jenisnya itu tumbukan lenting sempurna dan kecepatannya sama, maka cara yang paling enak untuk menentukan kecepatan setelah tumbukan, maka cukup begini saja, Ibu-ibu. Ditukar kecepatannya. Berarti untuk benda A sama dengan V, untuk yang benda B sama dengan 2V. Pokoknya ditukar. Jadi jawabannya yang B. Gitu aja. Di Pak ke mana? Ya, ada yang ditanyain? Aku nggak ada kan, lanjut aja Pak. Lanjut ya. Sekarang nomor 9. Sebuah batu bermassa 2 kg dilepas dari ketinggian 5 meter di atas tanah lapang. Akibat tertimpa batu tersebut, tanah tempat jatuhnya batu terdesak sampai kedalaman beberapa sentimeter. Jika dalam waktu, selang waktu antara batu mulai menyentuh tanah sampai diam sempurna sekitar 0,2 detik, maka daya rata-rata yang diberikan batu terhadap tanah. Ini masuknya ke tumbukan. Jadi tumbukan kita mencarinya lewat impulsnya ya. Ini batu jatuh di tanah. Misalkan dia akhirnya seperti ini ya, masuk ke dalam tanah. Nah, untuk tingginya itu diketahui sama dengan 5 meter. Terus massanya 2 kilo. Terus selang waktunya, delta T-nya sama dengan 0,2 detik. Dan ditanya F rata-ratanya berapa? Pertama kita cari ini kecepatannya, karena untuk mencari impuls, kita harus tahu nilai kecepatan. Kecepatan awalnya dulu sebelum menyentuh tanah. Jadi V-nya bisa kita hitung dulu pas waktu sebelum menyentuh tanah. V sama dengan akar dari 2GH. Itu bebas kan? 2 kali 10 H-nya 5. Berarti ini kan 100 nih. Di akar jadi 10 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya atau V0-nya ya. Nah, kemudian V akhirnya kan dia diam sempurna atau ya 0 lah ya kecepatan akhirnya. Kan nilai F rata-ratanya berapa? Kita pakai impuls saja ya. Jadi impulsnya bisa kita pakai F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. F-nya yang dicari, delta T-nya 0,2, M-nya 2, delta V-nya berarti VT min V0. Jadi 0 min 10. Nah, sehingga nanti kita dapat nilai F-nya 20 dibagi 0,2 sama dengan 100 Newton. Ini nilainya min. Kenapa nilainya min? Karena ini menahan jatuhnya si batu.
Ya, jadi jawabannya adalah yang E. E. Oke. Sebelum saya lanjut, apa ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Silakan bersuara. Lanjut, Oke, Pak. karena tidak ada suaranya, lanjut aja. Ada yang ditanyain, Bu? Pak. Ya, silakan. Ada yang ditanyain nggak? Saya nggak dengar soalnya ini. Tidak ada, Pak. Walah, tidak ada. Begini nih, tapi bagus, jadi suaranya nggak kedengeran. Lanjut kita ke soal nomor 10. Beban masanya 2 kg diikat dengan tali panjangnya 1 meter. Kemudian diputar pada bidang vertikal. Ketika di titik bawah, beban memiliki kelajuan 5 meter per sekon. Tegangan tali di titik bawah tersebut sebesar berapa? Ini gerak melingkar ya. Kemudian ada hubungannya sama tegangan-tegangan talinya ya. Nah, untuk tegangan tali itu arahnya berarti menarik batunya. Karena batunya pas posisinya di bawah berarti tegangan talinya ke atas. Ini nilainya yang ditanyain. T-nya ya. Oke. Terus apakah ada gaya selain T? Ada. Gaya berat. Ke bawah. Kita kasih nama M kali G aja ya. Terus nanti, oh ini ada masanya 2 kilo. Panjang tali berarti sebagai jari-jarinya, yaitu 1 meter. Kecepatan ketika berada di bawah, misalkan kecepatannya itu arahnya ke kanan, ya kecepatannya 5 meter per sekon. Kita bisa pakai metode, bukan metode ini ya, bukan metode Pak Tung ya, yang tepak untungnya. Jadi kita pakai sigma F sama dengan M dikali A, tapi ini A-nya itu A sentripetal. Berarti T dikurangi MG. Kenapa T kurangi MG? Jadi kalau gerak melingkar seperti ini, kalau gaya menuju pusat lingkaran nilainya positif. T-nya kan menuju pusat lingkaran. Tapi MG-nya itu menjauhi, berarti min nilainya. Ini berarti M, ini V kuadrat per R. Sehingga untuk nilainya T sama dengan MV kuadrat per R ditambah MG. Tinggal masukin aja, ada angkanya, M-nya 2, V-nya 5, 5 kuadrat, R-nya 1, kemudian M-nya 2, G-nya pakai 10 saja, 2 dikali 25, 50, 50 tambah 20 berarti 70, jadi 70 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang C. C saja jawabannya. Karena C jawabannya ini saya kasih cinta Minila. Nomor 11. Kayaknya cukup nih untuk nomor 11, saya taruh di sini aja. Nomor 11 ini kita bisa pakai metode usaha energi juga nih. Balok masanya 1 kg disodok ke atas melalui bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Kelajuan awal itu 8 dan balok berhenti tepat pada ketinggian 1 meter dari posisi awal. Gesek rata-rata yang dikerjakan pada bidang miring terhadap balok selama bergerak adalah, jadi ini disodok ya, sodok dari bawah ke atas nih.
Sodok, ini awalnya dia punya kecepatan. Kecepatannya awalnya 6 meter per sekon. Pas waktu di sini dia berhenti. Berhenti, dia punya ketinggian sebesar 1 meter. Jadi ini segini 1 meter. 1 meter. Nah, karena ini sudutnya 30 derajat ya, maka ini bisa kita hitung jaraknya. Jarak atau panjang bidang miringnya. Pakai metode sin. Kan sin 30 derajat itu nilainya setengah ya. Sin itu depan bagi miring. Depannya 1, miringnya misalkan namanya itu S aja ya. Jadi 1 per S sama dengan 1 per 2. Sehingga untuk nilainya S sama dengan 2 meter. Oke, jadi S-nya udah kita ketemu. Baru nanti kita hitung siapa yang kita hitung. Yang kita hitung adalah gaya geseknya. Jadi gaya gesek ya, bla bla bla, tanda tanya. Pakai metode yang tadi yaitu W-gas sama dengan delta EM-nya. W-gas-nya berarti FG dikali S-nya. Delta EM-nya awal dikurangi akhir ya. Awal akhir. Awalnya, akhir kurangi awal. Akhirnya itu dia cuma punya ketinggian 0 kecepatan. Berarti dia punya energi potensial. EP aja ya. Ini P2 berarti. Terus awalnya dia cuma punya kecepatan. Ketinggiannya 0, berarti nanti energi potensialnya 0. Ini ya, yang 0 ini 0. 0 ini 0, ini 0. Berarti secara biar cepet ya, FG sama FG dikali S-nya 2 sama dengan ini berarti kan MGH ya, MGH berarti MGH. Min, ini berarti setengah V kuadrat. Setengah, M-nya berapa itu? M-nya 1 ya. M-nya 1. Oh, ini 1 nih. 1 ya. Ini kecepatannya 6, berarti 6 kuadrat. 36 bagi 2, 18. 18 kurangi 10. 18 kurangi 10. Salah. Bukan 6, tapi 8 ini. 8 ya. Ini 8 nih. Saya ulangi. Masanya 1, G-nya 10. Ini haknya ini 1 ya. Yang ini berarti setengah V kuadrat. Masanya 1, V-nya itu 8. 8 kuadrat. Yang ini. Jadi 64 bagi 2, 32. 32 kurangi 10, 12. 12 dibagi 2. Berarti nanti nilai FG-nya kita dapat 6. 6 Newton. Jadi 6 Newton. 6 Newton jawabannya yang E. Dari sini ada yang perlu ditanyain nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Silakan bersuara. Silakan bersuara. Kalau nggak ada, silakan screenshot dan kasih kode. Kalau sudah selesai. Sudah, Pak. Oke.
Kita lanjut ke soal nomor 12. Planet P mengelilingi matahari dengan lintasan elips seperti ditunjuk oleh gambar. Interaksi hanya terjadi antara planet dan matahari. Perhatikan pernyataan berikut untuk gerak planet dari A ke B. Dari A ke B ya, kelajuan planet semakin besar. Betul atau salah itu? Dari A ke B, apakah semakin besar? Ini mataharinya pas lagi ada di sini ya. Ini mataharinya, ini planetnya itu dari posisi A ke posisi B. Nah, posisi A itu posisi paling dekat dengan matahari, tapi kalau yang B posisi paling jauh. Berarti kalau semakin dekat kecepatannya besar, kalau semakin jauh kecepatannya kecil. Jadi V di A lebih besar daripada V di B. Maka ini kelajuannya mengecil atau berkurang. Jadi salah. Salah ya. Sekarang yang nomor 2. Energi mekanik planet bernilai sama di setiap titik pada lintasannya. Jadi EM sama. Jadi EM A sama dengan EM B. Pokoknya sama lah. Jadi betul. Nomor 3. Percepatan planet selalu berubah-ubah. Ya. Ini kalau pas waktu di B, ini percepatannya ke kanan. Pas waktu di A, kecepatannya ke bawah. Pokoknya menuju ke pusat. Pusatnya, ke pusat rotasinya ya. Pusat rotasinya kan menuju ke matahari. Berarti percepatannya menuju ke matahari. Maka nilai arah A itu berubah-ubah. Berubah. Pokoknya berubah lah ya. Jadi jawabannya betul. Jadi yang betul itu 2 dan 3. 2 dan 3 berarti jawabannya yang E. Itu. Lanjut, kita ke soal nomor 13. Papan homogen beratnya W ditumpangkan pada pelumpu tepat di pertengahannya seperti pada gambar. Diagram gaya-gaya tidak digambar dengan skala yang tepat. Jika papan dalam keadaan seimbang, di antara 3 pernyataan berikut adalah, ini soal yang kemarin sebenarnya cuma saya ubah otak-atik sedikit. Jadi yang ini keadaannya begini. Ini ada papan, ini ditopang pas di titik tengahnya gini. Nah, ini ada gaya normalnya N. Terus di sini ada F1. Di sini ada F2. F2 ya. Setelah itu, di jaraknya masing-masing itu L1, yang ini L2. Untuk pernyataan 1, apakah betul? Yuk kita cek. Nah, karena ini dalam keadaan seimbang ya, berarti nilainya itu F1 dikali L1 sama dengan F2 dikali L2. Harusnya begini, tapi saya utak-atik ternyata salah. Ya, salah nih. Terus yang nomor 2. NL1 sama dengan WL1 ditambah F2 dikali L1 dikali L ditambah L2 ya. NL1-nya. Misalkan nih, kita ambil posisi di sini. Titik acuannya atau titik tumpunya di sebelah sini misalkan nih. Karena kan dalam keadaan seimbang. Ini ada W, W-nya ke bawah pas waktu di tengah-tengah sini ya, W-nya.
Nah, berarti kalau pas waktu di situ WL1 ditambah F2 dikali L1 ditambah L2 itu nanti sama dengan N dikali L1. Acuannya ini ya, NL1, jadi NL1 ini kan berlawanan jarum jam, ya ini secara jarum jam. Langsung dibikin sama dengan aja WL1 ditambah F, ini panjangnya kan L1 ditambah L2. F2 ini ke sini. Jadi L1 ditambah L2. Jadi itu betul. Terakhir untuk yang pernyataan tiganya N sama dengan W ditambah F1 ditambah F2. Nah, jumlah gaya yang ke atas selalu sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas itu kan N. Yang ke bawah itu ada F1, ada F2, ada W. Berarti sama. Maksudnya betul. Jadi yang betul 2 dan 3. 2 dan 3 jawabannya yang D. Sekarang nomor 14. Tuh, cepet banget ya. Sekarang udah 14 baik. Percobaan rotasi benda tegar dilakukan dengan memukul garis yang berada pada permukaan meja licin dengan gaya tertentu seperti ditunjukkan pada gambar. Percobaan pertama, sumbu putar melalui salah satu ujungnya. Jika percobaan pertama menghasilkan kecepatan sudut 4 radian per sekon kuadrat. Kecepatan sudut yang dihasilkan percobaan kedua adalah gini nih, enggak dikasih tahu nih untuk momen inersia. Momen inersia untuk batang ya. Momen inersia untuk batang yang diputar pada sumbunya. Batang yang diputar ini ada 2 macam ya. Kalau di pusat massa itu batangnya itu diputar seperti ini. Diputarnya itu di tengah-tengah seperti ini. Nih, tengah-tengah seperti ini. Pusat massa seperti ini, maka nilai momen inersianya itu sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau di salah satu ujungnya, seperti ini, misalkan di sebelah kiri ya, seperti begini, maka nilai inersianya itu, momen inersianya itu jadi 1/3 ml kuadrat. Jadi beda nilainya. Gayanya sama ya. Gayanya sama-sama 10 Newton. 10 Newton. Kemudian kecepatan sudut yang pertama ketika seperti ini, alfa satunya itu 4 radian per sekon kuadrat. Yang ditanya pas waktu begini nih. Jadi alfa 2-nya yang ditanya. Kita bisa pakai hukum Newton yang nomor 2 ini dinamika rotasi. Dinamika rotasi. Pakai hukum Newton yang nomor 2. Jadi sigma tapi pakai torsi karena dinamika rotasi. Dikali sama dengan I dikali alfa. Jika ini. Keadaan pertama ya, kan ini dipukul di sebelah sini. Berarti F ke sumbu putarnya itu setengah L. F dikali setengah L. Sama dengan I-nya itu 1/12. Jadi 1/12 ml kuadrat. Dikali alfanya itu 4. Ini yang pertama. Yang kedua, F dikali, nah kan ini F-nya.
Nah, sumbu putarnya kan di sini, berarti itu L. Sama dengan, sekarang udah jadi sepertiga. ML kuadrat dikali alfa 2. Nah, kita bikin begini aja. Nanti yang sama kita coret aja. F-nya sama, L-nya sama, ML kuadratnya sama. Ya, ini kan setengah nih. Setengah sama dengan 1/12 dibagi 1/3, hasilnya itu 1/4. 1/4 ya, ini 1/4. Nah ini 4 per alfa, ini coret ya. Berarti alfa 2-nya, nilainya 2 ya? Ada yang ditanyain? Ini alfa 2-nya nilainya 2 nih. 2. Bapak kalau di soal yang 4 radian per sekon kuadrat itu saat sumbu putarnya di salah satu ujungnya. Oh kebalik ya? Oh iya kebalik. Makanya kok nggak ada jawabannya. Ini kebalik berarti ya? Berarti ini yang di atas ya? Ini tab dulu. Berarti yang ini dulu ya? Berarti gini. Percobaan pertama berarti ini. Jadi F dikali L sama dengan 1/3 ML kuadrat dikali 4. Begini ya. Habis itu F dikali setengah L sama dengan 1/12 ML kuadrat dikali alfa 2. Nah, begini yang betul. F-nya coret, L-nya coret, ML kuadratnya coret, maka ini 2 naik ya, berarti 2/1 sama dengan, ini 12 naik, jadi 12/3, berarti 4 kali 4, ini per alfa 2, kali silang. Maka alfa 2-nya sama dengan 16 dibagi 2, sama dengan 8 radian per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Ada yang perlu ditanyain? Soal nomor 12, 13, 14? Kalau nggak ada, silakan di screenshot dan kasih kode kalau sudah selesai. Nggak belum? Nggak ada suaranya. Sudah, Pak. Oke. Tinggal 6 nomor lagi. Ini pertemuan kita yang sesi ke-10 ya. Lanjut kita ke soal nomor 15. Seorang pria duduk di kursi yang bisa berputar bebas terhadap porosnya seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Mula-mula, tangan pria tersebut direntangkan sehingga sistem atau orang bersama kursi berputar dengan kecepatan rotasi tertentu. Jika pria itu kemudian mendekatkan kedua tangannya, maka di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar sesuai dengan fenomena tersebut. Ya.
Kalau prinsipnya itu nomor 15 ya. Secara prinsipnya, kalau tangan terentang, kemudian habis itu tangan mendekat, misalkan ya, ini namanya I1, momen inersianya ya, yang ini I2. Terentang itu lebih besar I-nya. Jadi I1 lebih besar daripada I2. Ini prinsip yang pertama. Terus, ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Rumusnya adalah L1 sama dengan L2, atau ini I omega. Jadi I1 omega 1, I2 omega 2. Karena I1 lebih besar daripada I2, ini kan perkalian nih. Maka nanti akan kita dapatkan nilai omega 1 lebih kecil daripada omega 2. Ya, dari sini. Terus, bagaimana untuk energi? Untuk energinya itu apakah bertambah, berkurang, atau tetap dari kinetik rotasi ya? Energi kinetik rotasi itu ya sama dengan setengah I omega kuadrat. Ya, setengah I omega kuadrat. Nah, bisa kita analisis seperti ini ibu-ibu ya. Coba deh. Ini kan bisa kita tulis begini, setengah I omega omega. Ya kan? Setengah I omega omega. Nah, I omeganya itu kan L. L-nya tetap toh. Jadi ini bisa kita tulis setengah L omega. Kan begitu? Eka rotasinya ya, begitu ya. L-nya kan tetap, tapi omeganya kan berubah. Ya kan? Jadi Eka sebanding sama omega. Omeganya kan awalnya awalnya kecil menjadi besar. Kan omega 1 membesar tuh. Jadi omega 1 lebih kecil daripada omega 2, atau omeganya itu bertambah. Ya kan? Omeganya bertambah, maka energi kinetiknya juga bertambah. Bukan tetap, tapi bertambah. Jadi jawabannya kita analisis ya. 1. Kecepatan rotasi berkurang. Bukan berkurang, tapi ini bertambah. Berarti salah. Yang kedua, momentum anguler, ini namanya momentum anguler atau momentum sudut. Nilainya tetap, betul. Nomor 3, energi kinetik rotasi sistem tetap, bukan tetap tapi bertambah. Ini salah. Jadi yang betul itu 2 saja. Jadi jawabannya yang D. Ada yang ditanyain ibu-ibu, bapak silakan. Belum saya lanjutin. Kalau mau pakai angka bisa, tapi begini aja nggak apa-apa. Misalkan kalau kurang yakin pakai angka nggak apa-apa. Nomor 6, sebuah balok kayu bervolume 0,2 meter kubik terapung di atas air. Andai kata 80% bagian balok berada di air,
Maka agar semua bagian balok tercelup di dalam air, di atas balok tersebut harus ditempatkan benda bermassa minimal berapa? Mula-mula itu begini. Ini mula-mula ya. Mula-mula 80%. Ini W-nya si balok ya. Ini gaya Archimedes. Mula-mula seperti ini. Akhirnya itu jadi begini. Akhirnya jadi seperti ini, jadi harus diganjeli oleh benda di atasnya supaya tenggelam semuanya. Ini ada W-nya si balok, ini ada gaya Archimedes, ini gaya Archimedes 1, ini gaya Archimedes 2. Ini ada gaya beratnya si pengganjal tadi. Keadaan pertama ya, keadaan pertama itu berarti FA1 sama dengan WB. Keadaan kedua, FA2 sama dengan W ditambah WB. Nah, jadi begitu ya. Atau kita tulis biar enak gini. FA2 sama dengan WB ditambah W. Ya, boleh seperti ini. Ini keadaan pertama, ini keadaan kedua. Ini dikurangi. Kurangi berarti WB hilang kan? Berarti ini nanti kita tulis FA2 min FA1 sama dengan W. Nah, ini berarti rho VG. Rho VG juga kan? Rho VG sama dengan M kali G. Ini kan air tuh. Ini air, ini juga air. Ini berarti keadaan kedua, ini keadaan pertama. G-nya bisa dicoret. Rho-nya kan 1000, jadi 1000 berarti V2 min V1 sama dengan ini 1000, V2-nya itu kan tercelup semuanya, berarti 0,2. Yang pertama itu cuman 80%, berarti 80/100 dikali 0,2 sama dengan M. Ini berarti kan ini kan anggaplah 10% ya, 20% ya. Maaf, 100% dikurangi 80%. Saya tulis 80% ya biar kelihatan. Jadi ini 100% dikurangi 80%. Jadi 20%. 20% berarti 20/100 dikali 0,2 kali 1000. Dicoret. Ini 200 kali 0,2 berarti masanya itu sama dengan 40. Ya, 40 kg. Jadi jawabannya yang D. Ada yang perlu ditanyain, Ibu-ibu? Silakan bersuara. Nggak ada? Saya lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan bejana yang berisi zat cair seperti ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Mula-mula bejana diletakkan secara mendatar, kemudian dimiringkan seperti pada gambar kanan. Tekanan yang terjadi pada titik ABC setelah dimiringkan adalah kan posisinya itu ketinggian A itu kan bertambah ya. A bertambah. Pokoknya A-nya itu yang paling besar. A-nya paling besar ya. Jadi HA lebih besar daripada HB, lebih besar daripada HC, lebih besar daripada HD. Sedangkan untuk tekanan kita bisa pakai tekanan hidrostatis rho GH. Karena P sama dengan rho GH, maka PA lebih besar daripada PB, lebih besar daripada PC, lebih besar daripada PD. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada yang ditanyain? Soal nomor 15, 16, 17?
Kalau tidak ada silakan di screenshot dan kasih kode. Sudah, Pak. Oke. Lanjut. 3 nomor lagi. Nomor 18. 18 itu gambarnya begini ya. Nah, seperti ini. Ini titik A, ini A, kemudian ini B, ini C, yang ini D. Nah, ini luas penambahnya sama. Luas sama. Maka untuk V-nya sama nanti. Luas sama, V-nya sama. Jadi VA sama dengan PB sama dengan VC sama dengan PD. Cuma untuk tingginya beda ya. HA lebih besar daripada HB. Terus gimana ini? HC sama dengan HD, berarti ya. Dan untuk ini, untuk yang ini lebih besar daripada HB. Yang paling bawah berarti tekanannya paling besar karena ada tekanan hidrostatisnya. Jadi urutan yang paling besar ya. PB. PB itu yang paling besar. PB lebih besar daripada PC. Terus untuk PC, PC itu sama dengan PD. Nah, PC sama PD masih lebih besar daripada PA. Pokoknya yang bawah itu ada tekanan hidrostatis. Hidrostatisnya ini ada sih sebenarnya di atas ini. Cuman yang paling besar itu yang paling bawah. Jadi jawabannya adalah yang PA. Oh, diurutin ya, berarti ya. Diurutin. Berarti PA lebih kecil daripada PC dan PD. Dan PC sama PD itu masih lebih kecil daripada PB. Jadi begitu urutannya. PA lebih kecil. PA lebih kecil daripada. Oh, nggak ada jawabannya ya? Nggak ada jawabannya ini. CD. Iya, nggak ada jawabannya nih. Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban. Salah ketik. Lanjut kita ke soal nomor 19. Jawabannya.
19. Karena ini soal modifikasi saya sendiri. 19, ini juga nih. Hipermetropi titik dekatnya 35 cm, berarti PP-nya 35. Kemudian fokus lensanya 5. Nah, kalau seperti itu, garisnya itu kan terpotong. Terpotong ya. Bisa gambarin begini aja. Kita potong nih. Ada titik potong. Kalau ada titik potong, berarti ini termasuk berakomodasi. Berakomodasi. Jadi untuk M-nya sama dengan PP per F ditambah 1. Jadi 35 per 5 ditambah 1. 7 tambah 1. Berarti 8. 8 kali. Berakomodasi 8 kali. Jadi jawabannya C. 20. Next. The last number. Tersedia 2 lensa, masing-masing fokusnya itu 10 sama 50. 2 lensa tersebut dirangkai menjadi alat untuk melihat benda jauh, beroleh perbesaran sudut. Perbesarannya itu M-nya berarti 5. Nah, ini teropong ya. Teropong. Dan ternyata 5 ini bisa diperoleh dari 50 dibagi 10. Ya, ini berarti FOB per FOK. Nah, ini berarti untuk teropong tak berakomodasi. Tak berakomodasi. Jadi M sama dengan 5 itu diperoleh dari angka ini. Tak berakomodasi. Jadi untuk pernyataan 1, lensa fokus 10 cm harus dia objektif. Enggak, jadi yang 10 cm itu harus okuler nih. Kalau yang 50, yang paling besar itu di objektif. Objektif untuk teropong ya. Nomor 2, jadi ini salah ya. Jarak antara lensa harus tepat 60 cm, berarti D-nya itu FOB ditambah FOK. Jadi ini 50 tambah 10 sama dengan 60. Berarti ini betul. Nomor 3, cara melihat arus dengan mata berakomodasi minimum. Tak berakomodasi itu sama dengan berakomodasi minimum. Jadi betul. Jadi jawabannya itu 2 dan 3. Jadi jawabannya itu yang E. Dari sini ada yang perlu ditanyain nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Silakan bersuara. Silakan bersuara. Ada, Nggak ada ya? Tidak Nggak ada. Oke, nggak ada. Ini untuk rekaman saya hentikan ya.